Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Untuk hari ini saya awali dulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Seperti yang sudah kalian lihat di slide, ya. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sana sudah tertulis nama saya Nimade Sriwahyuni SPD, kemudian alamat Banjar Sieh Sumito Gianyar, tanggal lahir saya 3 September 88. Saya mengajar pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pendidikan saya S1 Pendidikan Ekonomi di IKIP PGRI Bali. Status saya menikah ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke materi. Di bab pertama, untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, itu materinya adalah mengenai perencanaan dan proses produksi massal. Nah, yang pertama akan kita bahas, itu adalah perencanaan produksi. Nah, mungkin di kelas 11, kalian sudah mempelajari mengenai apa itu prototype, ya, kemudian apa itu peluang, bagaimana menguji sebuah prototype. Nah, di sini kalau di kelas 12, kita mulai dengan merencanakan produk tersebut. Kita sudah membuat prototipenya, kemudian bisa kita uji kembali dengan membuatnya. Nah, sebelum membuatnya tentu ada sebuah perencanaan. Apapun yang kita lakukan, perlu ada perencanaan. Nah, kalau kalian mau belajar saja perlu ada perencanaan ya, mempersiapkan alat tulisnya. Begitu juga dengan sebuah produksi, perlu ada sebuah perencanaan. Nah, apa itu perencanaan produksi? Sudah bisa kalian lihat pada slide. Perencanaan produksi itu sendiri merupakan perencanaan tentang apa, berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan dalam satu periode yang akan datang. Ya. Nah, dalam perencanaan produksi itu sendiri, perlu dipersiapkan faktor-faktor produksi dan manajemen produksi. Faktor-faktor produksi itu sendiri terdiri dari SDM, SDA, modal, dan tenaga kerja. Nah, dalam SDM, itu sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alam, kemudian yang ketiga ada modal, yang terakhir ada tenaga kerja. Itu di dalam tenaga kerja, karena dia masuk ke dalam sumber daya manusia, namun yang diambil dalam tenaga kerja ini adalah skill-nya, kemampuannya. Tanpa ada sebuah skill, maka sebuah produksi itu tidak akan bisa dikerjakan. Nah, kemudian ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, manajemen ini berkesinambungan ya, antara planning, itu seperti pada judul ada perencanaan. Kita merencanakan apa yang akan kita produksi, kapan, siapa, di mana ya, pada planning ini kita menentukan misalnya kalau kita mau memproduksi sebuah pakaian, tentu kita akan merencanakan pakaian yang akan kita buat itu ukurannya berapa misalnya, siapa yang akan kita suruh untuk mengerjakan. Kemudian pasar sasarannya itu untuk siapa? Apakah untuk orang dewasa, atau remaja, atau untuk anak-anak misalnya. Kemudian ada pada manajemen ada organizing. Organizing itu adalah kita membuat sebuah struktur. Kita sudah tahu siapa yang akan kita suruh untuk mengerjakan. Dan nanti siapa yang akan kita
taruh di pemimpinnya, ya. Siapa yang kita bertugaskan untuk bagian keuangan, misalnya, bagian promosi, itu harus ada, harus kita rencanakan, kita tentukan. Nah, actuating itu sendiri, actuating itu kita setelah membentuk sebuah organisasi, kita melakukan pengarahan, memberikan pengarahan kepada bawahan, seorang atasan memberikan pengarahan kepada bawahan. Nah, yang terakhir, setelah kita memberikan pengarahan, karyawan kita mau bekerja, kemudian kita adakan controlling. Nah, controlling itu sendiri mengontrol, menilai, ya, seorang atasan menilai bawahannya, pekerjaan bawahannya. Apakah dia bagus, apakah dia kurang bagus mungkin. Nah, hasil dari penilaian ini bisa menyebabkan yang pertama adanya promosi jabatan, jabatannya bisa dinaikkan. Kemudian ada rotasi jabatan, ya, karena dia dianggap mampu mengerjakan pekerjaan A, kemudian dia bisa juga mengerjakan pekerjaan B, maka dia bisa diberikan rotasi jabatan. Kemudian yang ketiga ada demosi. Demosi itu adalah penurunan jabatan. Kalau dia dinilai kurang bagus pekerjaannya, maka jabatannya bisa diturunkan. Nah, yang terakhir, kalau misalnya seorang tenaga kerja itu dia hasil kerjanya kurang bagus, maka dia bisa di PHK misalnya, diputuskan hubungan kerjanya, ya. Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu dapat dibagi menjadi dua. Ada perencanaan produksi yang jangka pendek dan ada perencanaan produksi yang jangka panjang. Perencanaan produksi yang jangka pendek itu perencanaan yang dibuat untuk produksi, ya, di mana dalam proses itu dilakukan kurang dari 1 tahun. Misalnya, kita mau cari tenaga kerja, kita mau beli bahan baku, ya, fasilitas produksinya apa saja. Nah, perencanaan di awal itu disebut dengan perencanaan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Nah, sedangkan perencanaan produksi jangka panjang itu perencanaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya yang dilakukan dalam perencanaan ini adalah misalnya mengenai pengembangan produk. Kalau tadi kan kita kalau yang pendek, kita menentukan bahan bakunya mau menggunakan apa. Nah, kalau dia jangka panjang, kita mau menentukan kalau kita ingin memperbaiki sebuah produk, berarti kita akan perbaiki kualitasnya, ya. Itu perbedaan antara jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, kemudian kalau kita membuat sebuah produk, itu sangat gampang, sangat mudah, itu lebih mudah daripada mempertahankan agar produk itu tetap berada di pasaran, tetap laku, ya, tetap diminati oleh masyarakat. Nah, kemudian kita slide berikutnya, fungsi perencanaan produksi, itu bisa kalian lihat di slide. Itu yang pertama ada menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana perusahaan. Dia sejalan, rencananya sejalan, ya, rencana penjualan, rencana produksinya dengan rencana perusahaan konsisten sifatnya. Kemudian yang kedua, sebagai alat ukur dalam produksi. Kalau kita sudah merencanakannya, kemudian nanti kita bisa tahu kita produksinya itu sejumlah berapa, ya, kualitasnya bagus apa enggak. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Nah, kalau kita memproduksi, misalnya direncanakan, kita akan menggunakan produk atau bahan baku yang kualitas pertama. Kita konsisten, kita terus menggunakan bahan baku yang kualitas pertama, agar produk kita bisa bertahan di pasar. Kemudian yang keempat ada memonitor hasil produksi. Hasil produksinya bisa dimonitor. Kalau kita sudah rencanakan, kita mau memproduksi jumlah berapa, bisa kita monitor hasilnya.
Yang kelima ada pengaturan persediaan produk. Nah, apabila kita melakukan perencanaan, kita sudah tahu persediaan produk kita sejumlah berapa ya, sudah diatur di awal itu. Kemudian yang keenam itu ada mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi. Otomatis kalau sudah direncanakan jadwal pasti sudah disusun. Oke. Nah, ini adalah beberapa gambar ya. Mungkin barang yang sering kalian lihat di media sosial yang saat ini di masa pandemi ini menurut kalian apakah benda-benda ini bisa dijual, dan mungkin ada yang sudah menjual ya benda-benda yang saya tampilkan ini, dan kira-kira benda mana yang penjualannya paling bagus kalau menurut kalian? Boleh saya minta pendapatnya satu ya? Coba saya minta pendapatnya Hari Dwiana. Bisa memberikan pendapat kira-kira? Menurut saya kalau penjualan yang di slide ini, kalau di masa pandemi ini masker. Kamu udah pernah jual? Ikut jualan nggak di online? Saya lihat dari penjualan di online, penjualan di warung gitu. Ya, kenapa milih masker? Kenapa enggak yang lainnya? Di sana ada 5 gambar. Karena sekarang di masa pandemi ini, kita sangat memerlukan sekali masker, karena kita sering bepergian maupun pergian keluar rumah, biarpun jaraknya dekat, kita harus memakai masker. Nah, menurut kamu kalau masker itu sekarang menjadi kebutuhan primer apa kebutuhan sekunder? Kebutuhan apa kira-kira? Pokok apa tambahan? Kalau menurut saya, jadi kebutuhan pokok. Kalau menurut saya di masa pandemi ini. Iya, kebutuhan pokok ya. Nah, kita bisa lihat di sana ada 5 gambar. Ada baju pelindungnya, ada sarung tangannya, hand sanitizer-nya, ada masker. Nah, 4 benda itu yang sudah banyak sekali dijual, namun sempat mengalami kesulitan untuk mencarinya ya, langka ya, jadi barang langka. Nah, itu bisa menjadi peluang bisnis untuk kita saat kita berada di masa pandemi seperti ini. Tentu kita akan berpikir kita mau mengerjakan apa ya. Yang pertama kita harus lihat peluang. Nah, di mana kita berada.
Nah, setiap tempat itu mempunyai peluang yang berbeda-beda. Daerah pasti mempunyai potensi dan peluang yang berbeda-beda. Begitu pula kalian, ya. Kalau mau melakukan atau membuka sebuah usaha, menjual suatu barang, kita harus melihat di mana kita berada. Karena setiap daerah itu mempunyai potensi atau peluang yang berbeda-beda. Nah, kalau di masa pandemi ini, saya rasa kalau untuk benda-benda yang ada di gambar, ya misalnya seperti masker, yang disebutkan Hari Dwipayana tadi, benar, itu semua daerah pasti memerlukan. Nah, beda dengan baju pelindung, ya, atau protective clothes yang di gambar pertama, itu yang membutuhkan itu sebagian besar adalah tenaga medis, ya. Itu ya maksud saya, setiap daerah itu atau setiap tempat mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, itu ada 3 gambar. Kalian pasti sudah sering melihatnya, ya. Gambar pertama itu makanan, saya ambil salah satunya adalah contohnya donat. Kemudian gambar kedua layangan, yang cowok-cowok pasti sudah setiap hari ya memainkan ini ya, nanti siang juga ada yang memainkan ini. Dan yang ketiga itu adalah jasa antar. Ya. Mungkin dari kalian ada yang jualan donat mungkin di rumah. Kalau kita buka sosial media, ya banyak sekali ada jenis layangan, ada yang jual layangan, ada yang melakukan jasa antar di masa pandemi ini. Nah, saat masa pandemi juga kita bisa berwirausaha. Ya. Mungkin saya mau tanya ke salah satu siswa, kita akan mencoba membuat perencanaan usahanya. Kita ambil, kalau tadi yang cowok ya, sekarang saya ambil yang cewek. Mungkin Dwi Cahyani. Dwi Cahyani, kamu boleh pilih ya gambar yang ada di slide. Kayaknya kamu nggak mungkin pilih layangan ya. Milih makanan, jasa antar, boleh. Kalau mau pilih makanan boleh. Kamu coba buat perencanaannya. Kalau kamu mau buat misalnya usaha makanan, apa saja sih yang kamu rencanakan, kamu perlunya apa saja? Saya memilih produk makanan. Perencanaannya maksudnya strategi penjualannya? Saya ganti ya. Coba Ayu Tiani. Ya. Ayu Tiani, coba kamu buat perencanaan yang sederhana saja, simpel saja. Kalau seandainya kamu misalnya jualan makanan, jadi yang kamu perlukan itu apa saja misalnya? Yang saya perlukan yaitu pertama planning apa yang direncanakan, yang kedua yaitu saya tahu produk apa yang saya jual pada saat ini, misalnya seperti contoh donat pada musim musim COVID ini, seperti itu. Apalagi?
Apalagi yang diperlukan? Yang Perencanaan. seperti kemasan apa yang dipakai, seperti Iya. kemasan plastik atau kertas kayak gitu. Iya. Yang kedua yaitu Itu saja. Ya. Ya, saya tambahkan sedikit ya, jawabannya sudah benar. Yang pertama itu kita butuhkan adalah, kita sudah melihat kalau jualan donat misalnya, banyak di masyarakat sudah banyak yang menjual. Nah, bagaimana cara kita bersaing ya? Kita bersaing, kalau misalnya donat biasanya bentuknya lingkaran. Gimana kalau kita jual bentuknya segitiga atau segi empat? Nah, kita mau berinovasi. Itu penting. Biar nggak sama, biar produk kita mampu bersaing, beda dari yang di pasar. Kemudian kalau tidak mau merubah bentuknya, kita bisa merubah kualitasnya. Mungkin kelembutannya mungkin ya bisa dibandingkan kualitas sebuah produk. Nah, setelah itu kita tentukan bahan bakunya, peralatan yang akan kita perlukan, modal yang kita cari itu kita dapatkan dari mana. Kemudian kita bisa juga menentukan lokasi tempat membuatnya, dan lokasi untuk mempromosikannya, apakah melalui media online atau langsung kepada konsumen. Ya. Nah, kemudian saya cari lagi satu orang. Erlangga. Erlangga. Udah ya. Kadek Suartano. Permisi. Ya, kalau kamu mau buka usaha, kira-kira saya minta kamu di saat pandemi ini saya minta buka usaha. Usaha apa yang akan kamu buka? Mungkin saya akan membuka usaha layang-layang. Iya, layang-layang. Kenapa milih layang-layang? Kamu udah punya layangan? Astaga, Ya, udah punya ya? Berapa punya? 3. 3? Ya. Semuanya bisa terbang ya? Astaga. Bisa? Apa nyungsep? Pas dinaik langsung nyungsep? Bisa terbang. Iya, bisa terbang. Udah isi lampu ya? Enggak. Oh, nggak isi lampu? Wah, nggak Isi lampu. keren ya. Enggak keren. Oke. Apa yang kamu perlukan kalau kamu mau menjual layang-layang? Apa yang pertama kan saya melakukan perencanaan produksi. Itu tentang apa? Itu kan tentang layang-layang. Lalu mempersiapkan faktor-faktor produksi seperti bahan ataupun hal-hal yang akan bentuk layang-layang yang akan saya siapkan. Lalu ya, lalu faktor-faktor yang akan diperlukan seperti modal
ataupun tenaga kerja. Perlu tenaga kerja ya? Ya, perlu. Kan banyak. Oh iya. Iya. Itu karena nanti kamu jual layangan ordernya 100 pieces per hari ya? Ya, nah sekarang saya mau tanya. Kalau kamu jual layangan, nah jenis layangan banyak ya? Ya. Kalau lihat ke langit aja, kalau dulu kita lihat kapal lewat tiap 5 menit ya, kalau sekarang layangan banyak di langit. Kamu tentu tahu jenis yang mana yang paling banyak diminati. Kira-kira kalau kamu mau nggak buat yang beda dari yang lain, ya, kamu buat yang seperti apa? Kira-kira motif atau bentuknya mau buat yang seperti apa biar produk kamu diminati di pasaran? Mungkin saya akan buat layangan yang motifnya berbeda. Seperti layangan punya saya itu bermotif rangda. Apa? Motifnya yang berbeda seperti bermotif rangda. Oh iya. Ya. Kenapa milih motif itu? Karena ciri khas Bali, Bu. Kenapa? Karena ciri khas Bali. Oh, ciri khas Bali, ya. Iya. Nah, diusahakan kalau kita membuat sebuah usaha, ada inovasinya, ya, ada Iya. hal yang berbeda dari produk yang sudah sering di pasaran, agar produk kita bisa masuk pasar, ya. Kalau beda, orang otomatis akan muncul rasa ingin tahunya. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai minat beli. Nah, terkadang dia tidak dibarengi dengan daya belinya. Jadi, saat kita melakukan penjualan, kita merencanakan produksi, kita juga perlu memikirkan sebuah daerah, apakah dia mempunyai daya untuk membeli, ya, dia punya daya beli atau tidak. Nah, bedanya daya beli dengan minat beli. Saat seseorang mempunyai minat, dia hanya baru mempunyai keinginan saja. Nah, setelah ada penghasilan, ya berarti dia sudah mempunyai daya beli. Nah, suatu daerah, kalau dia penghasilannya cukup tinggi, kita lihat penghasilan rata-rata seseorang, ya, kita bisa tahu apakah dia mempunyai daya untuk membeli. Ya, saya rasa waktunya sudah habis ya. Saya sudah dikasih kode tanda silang sama teman-teman. Waktunya udah habis katanya. Jadi biar nggak kelamaan nyerocos. Nah, nanti mungkin untuk tugas tolong dicek learning-nya. Kalian saya harapkan mau kerjasama, tolong dikerjakan. Ya, kurangi copy paste-nya. Ya, diusahakan buat sendiri dulu. Nanti kalau kepepet banget, ya, baru boleh copy paste. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang saya kasih bisa bermanfaat. Dan saya akhiri dengan Prama Santi, ya. Om Santi, 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 Om.